Assalamualaikum teman-teman, seperti biasa sebelum mulai Mimin mendoakan semoga teman-teman semua selalu dalam keadaan sehat walafiat. Oke, kali ini kita akan melanjutkan Martial Master versi novel bagian 1828-27. Bagi yang baru bergabung, selamat bergabung, dan bagi yang belum subscribe dulu lah agar Mimin tambah semangat lagi nih bikin videonya. Oke, kalau sudah kita langsung masuk ke isi ceritanya. Tidak heran kekosongan di sini begitu padat dengan tubuh luar angkasa ini, bahkan dalam periode puncaknya. Dia mungkin tidak dapat menghancurkan kekosongan alam semesta kecil milik Tuan Muda Chen ini. Ini sangatlah menakutkan. Kaisar Simei pun tidak berani bergerak gegabah dan dia mundur perlahan. Tetapi dalam proses mundur dia menoleh untuk melihat ke tempat lain. Dan terkejut lagi di dalam hatinya, tampaknya ada bola hitam yang tersembunyi di kekosongan di kejauhan. Dan ada aura kaisar yang menakutkan dari bola hitam itu. Ketika dia dengan hati-hati merasakan aura kaisar, dia bahkan merasakan gelombang aura kaisar. Yang aura terornya itu mungkin dapat mencabik-cabik dirinya. Asal-usul kaisar siapa ini? Kata Kaisar Simei, dia tersentak lagi, matanya yang indah melebar. Aura kaisar ini begitu kuat, jauh lebih menakutkan daripada di masa kejayaannya. Kaisar mana yang termasuk itu? Ada jejak roh hantu yang tersembunyi di asal-usul kaisar yang agung ini. Mungkinkah? Tiba-tiba memikirkan kemungkinan, pupil mata Kaisar Simei menyusut, mendesis. Berapa banyak hal mengerikan yang ada di alam semesta kecil tuanku ini. Tuanku terlalu menakutkan. Dengan sekejap pikiran, sosok Kaisar Simei telah jatuh dan muncul di samping semua orang. Semua orang pun segera mundur sedikit. Pada saat ini wajah Kaisar Simei pucat dan seluruh tubuhnya dipenuhi rasa dingin. Jelas dia sedang tidak dalam suasana hati yang baik. Tidak ada seorang pun yang hadir berani menyentuh nasib buruknya saat ini. Hei, hanya 1000 tulang yang mencibir dengan jijik di wajahnya. Wanita ini mengandalkan kultivasinya sebagai seorang ahli kaisar agung, menjadi sombong dan mendominasi di sini. Lihatlah, 1000 tulang tidak bisa menahan tawa lagi. Sekarang wanita ini seharusnya tahu siapa bosnya di sini. Namun pikiran sombong di hatinya belum juga tenang. 1000 tulang tiba-tiba kabur. Sesosok tiba-tiba muncul di depannya dengan suara keras. Sebelum dia sempat melihat apa itu, wajah kanan tampak tertutup oleh bintang kuno. Itu Qin Chen menghantam dengan suara keras. Dia terbang dengan ganas menghancurkan gunung di belakangnya dan terkubur oleh reruntuhan. Apa ini lucu? Suara dingin terdengar dan Kaisar Simei telah berdiri di depan leluhur 1000 tulang. Dan wajah dingin dengan nada buruknya berkata, "Sialan gadis kecil, apakah kamu berani memukulku?" Kata 1000 tulang. Kerikil berhamburan dan di antara reruntuhan seluruh langit, 1000 tulang tiba-tiba melesat ke langit. Wajahnya pucat, hidungnya memar dan wajahnya bengkak karena pukulan Kaisar Simei sebelumnya. Dan 2 aliran darah mengalir dari kedua lubang hidungnya. Dia gemetar karena marah. Orang ini berani melakukan sesuatu pada dirinya. Dia sangat marah. "Gadis kecil, apakah kamu mencari kematian?" Kata 1000 tulang. Dia mengumpat dengan marah. Sebelum dia selesai berbicara, tiba-tiba sosok muncul di depannya dan sebuah tangan ramping menjepit tenggorokannya. "Apa katamu?" kata Kaisar Simei dengan dingin menatap 1000 tulang dengan pupil mata vertikal emas yang dinginnya. Suara 1000 tulang tiba-tiba berhenti, wajahnya memerah. Dia bisa merasakan sedikit niat membunuh yang disampaikan oleh Kaisar Simei, dan dia tidak berani berbicara. Di dunia kacau ini, Tuan Muda Chen memberinya wewenang yang jauh melampaui orang lain. Tetapi Kaisar Simei itu adalah seorang ahli kaisar agung. Jika dirinya ingin menekannya, maka dirinya harus mengaktifkan jantung ruang angkasa atau membiarkan Kaisar Agung Yongming mengambil tindakan. Namun, tidak satupun dari itu yang bisa dia lakukan. 1000 tulang pun menarik napas dalam-dalam dan buru-buru berkata, Kaisar Agung Simei, aku tidak mengatakan apa-apa sebelumnya. Apakah kamu salah dengar?" Mendengar itu, dia tampak curiga. Semua orang tidak bisa berkata-kata. Bagaimana dengan etika? Merasakan tatapan aneh dari Guilong dan yang lainnya di bawah,
Wajah Seribu Tulang pun memerah berharap dia bisa menemukan celah di tanah dan turun. Seribu Tulang menarik napas dalam-dalam merasa sangat lelah. Sayangnya pendatang baru tahun ini tidak mudah untuk dia pimpin. Namun pada saat ini leluhur hantu iblis darah, iblis tua Xuangui dan yang lainnya naik ke langit satu demi satu langsung mengelilingi Kaisar Simei. Kaisar Simei, lepaskan bos Seribu Tulang, kata leluhur iblis darah tampak muram. Dan boom, dia meledak dengan energi dan darah. Kekuatan lautan darah yang mengepul menghilang, siap menyerang kapan saja. Kaisar Simei, tempat ini adalah wilayah kekuasaan Tuan Muda Chen. Kau tidak takut dihukum oleh Tuan Muda Chen jika kamu menggerakkan tanganmu dengan gegabah di sini, kata iblis tua Xuangui. Dia ragu sejenak dan tidak bisa menahan diri untuk tidak merutkan kening membuka mulutnya. Yang lain saat ini juga melangkah maju mengikuti leluhur hantu iblis darah dan juga iblis tua Xuangui. Dan aura tingkat transendensi yang mengerikan melonjak di sekitar mereka seperti tanah longsor. Bagus, kata Seribu Tulang. Dia menatap kerumunan yang berdiri untuknya dan terharu hingga menangis. Oh, kalian, apakah kalian ingin dihukum untuknya? Kata Kaisar Simei menoleh dan melirik kerumunan dengan ringan. Leluhur hantu iblis darah dan yang lainnya tiba-tiba merasakan hawa dingin yang membuat jantung mereka berdebar-debar. Kaisar Simei menatap kerumunan dengan senyum tipis, tetapi senyum itu membuat semua orang gemetar dan panik. Berani menghentikan kaisar ini? Kalau begitu, pupil mata Kaisar Simei menjadi dingin dan dia tiba-tiba mengangkat tangan kirinya lalu boom. Aura mengerikan tingkat Kaisar Agung membumbung tinggi ke langit bagaikan dewa-dewi kuno dan gunung-gunung dengan kejam menindas semua orang yang hadir. Berhembus, semua orang hanya merasa sulit bernapas dan darah di tubuh mereka melonjak. Mereka hampir muntah darah di tempat. Senior Simei, harap tenang, kami hanya khawatir jika senior menyakiti bos Seribu Tulang. Tuanku dunia bawah menjadi tidak senang karena senior bersikeras melakukan sesuatu. Sebenarnya kami tidak berani menghentikannya. Baik senior, silahkan lanjutkan, aku akan pergi dari sini. Wush, segera Guilong dan yang lainnya buru-buru membuka mulut mereka, melihat bahwa situasinya tidak baik. Sosok mereka pun bergoyang dan menghilang dalam sekejap. Hanya menyisakan Kaisar Simei dan Seribu Tulang yang lehernya dijepit oleh Kaisar Simei. Melihat itu, bola mata Seribu Tulang membulat. Dasar sekelompok bajingan. Oh, menarik. Kaisar Simei tersenyum tipis dan menoleh untuk melihat seluruh tubuh Seribu Tulang yang menggigil. Dia buru-buru berkata, Senior Simei, ini jangan lihat wajahku. Semua orang bekerja untuk Tuan Muda Chen, bukankah seharusnya semua orang memiliki hubungan yang harmonis? Haha, kita adalah orang kita sendiri. Semua orang adalah saudara. Mendengar itu Kaisar Simei terkekeh. Milikku sendiri. Ya benar. Seribu Tulang mengangguk lagi dan lagi. Dia seperti ayam mematuk nasi. Lagi pula, kamu lihat, mantan majikanku ada di atas dan itu tidak baik-baik saja. Seribu Tulang tersenyum datar dan dia perlahan menggerakkan tangannya ke sisi lehernya bermaksud untuk mendorong tangan Kaisar Simei dengan lembut. Mantan tuanmu, kata Kaisar Simei mengangkat kepala dan menatap bola hitam di atas dengan ekspresi serius. Benarkah? Apakah itu asal-usul Kaisar Yoming? Kaisar Yoming yang dulunya adalah salah satu dari 4 Kaisar Agung dunia bawah besar juga ada di dalam semesta alam kecil Tuan Muda Chen ini. Hanya memikirkannya saja. Pada saat ini beberapa sosok di kejauhan terbang dengan cepat. Kaisar Simei mendongak dan pupil matanya tiba-tiba mengecil. Saya melihat 4 wanita cantik terbang dari kehampaan. Keempat wanita itu memiliki temperamen yang berbeda. Dan masing-masing dari mereka secemerlang peri 9 hari yang turun dari bumi. Dengan rambut hitam terurai dan aura tingkat transenden. Meskipun Kaisar Simei adalah seorang ahli kaisar yang kuat dengan temperamen yang tinggi, akan tetapi ketika melihat keempat orang yang terbang di atas, Kaisar Simei tidak dapat menang dalam hal penampilan. Tidak buruk. Seribu Tulang tampak bingung dan buru-buru mengirimkan suara. Senior Simei, turunkan aku dengan cepat. Ini adalah 4 nyonya, kamu tidak boleh lancang. Dia sangat cemas. Jika Nyonya melihatnya digendong seperti ayam oleh Kaisar Simei, maka citranya akan hancur total. Nyonya,
Hati Kaisar Simei langsung tergerak, tetapi dia tidak bersuara, namun dia perlahan mengendurkan cengkeramannya ke leher Seribu Tulang dan menatap orang yang datang. Yu Qiansu dan yang lainnya lah yang dengan cepat datang ke sini. Melihat pemandangan di depan, mereka mengerutkan kening. Leluhur Seribu Tulang, mengapa aku merasa bahwa dunia kacau kehilangan kontak dengan dunia luar sebelumnya? Bagaimana keadaan Qin Chen sekarang? Yu Qiansu berkata dengan cemas, lalu matanya tertuju kepada leher Seribu Tulang. Jejak tangan di telapak tangan dan tubuh Kaisar Simei memancarkan aura tingkat kaisar. Matanya menunjukkan keraguan. Apa yang terjadi di sini? Mengapa aku merasakannya sebelumnya memiliki semangat juang? Saat berbicara, Yu Qiansu, Chen Sisi, Jiruyu, dan Sang Guan Wander semuanya memiliki ekspresi yang menakjubkan dan diam-diam waspada. Sejak Qin Chen memasuki area Telarang Laut Mati, mereka telah kehilangan kontak dengan Qin Chen dan mereka cemas di dalam hati mereka. Mereka merasa bahwa ada semangat juang sebelumnya, jadi mereka segera datang ke sini untuk menanyakan apa yang terjadi. Leluhur Seribu Tulang mendesak asal-usulnya menghapus jejak tangan di lehernya, lalu tersenyum menyanjung. Keempat nyonya, sebenarnya bukan apa-apa alasan mengapa dunia kacau kehilangan kontak dengan dunia luar. Ketika leluhur Seribu Tulang hendak memasuki area Telarang Laut Mati, Chen Sisi dan yang lainnya mendengar bahwa Qin Chen terjebak dalam sebuah jedi dan juga dikepung oleh formasi Jialuo Mingju dan diserang oleh seorang ahli kaisar yang kuat. Tapi sekarang tidak apa-apa, masalahnya sudah dapat diselesaikan dan yang ini adalah Kaisar Simei. Dia adalah penguasa area Telarang yang ditundukkan oleh Tuan Muda Chen. Kata Seribu Tulang mendapatkan kembali sikapnya sebagai kepala pelayan dan memperkenalkan kepada kedua belah pihak. Setelah perkenalan, Seribu Tulang segera berteriak kepada kerumunan di bawah. Nyonya dari Tuan ada di sini semuanya, cepatlah dan temui keempat nyonya. Suara itu terdengar menggelegar seperti komunikasi dari sisi kaisar di aula istana. Seketika semua orang pun terkejut, leluhur Ranti Bisdara dan yang lainnya bergegas maju satu demi satu memberi hormat dengan sangat hormat. Aku telah melihat nyonya. Nada suaranya penuh hormat. Yu Qiansu dan yang lainnya melihat sekelompok ahli teratas dunia bawah yang memancarkan aura teror transenden. Alih-alih gembira, mereka dipenuhi kekhawatiran dan kesusahan. Apakah Qin Chen demi mereka telah bertarung melawan para penguasa ini? Meskipun mereka tidak pernah berpartisipasi di dalamnya, akan tetapi melihat sekelompok ahli kuat di sekitar mereka, mereka dapat sangat memahami kesulitan dan penderitaan Qin Chen. Hati Chen Sisi tergerak lebih keras lagi. Nyonya, melihat Yu Qiansu dan yang lainnya terdiam, Seribu Tulang tidak dapat menahan diri untuk tidak mengangkat kepalanya. Semuanya benar. Yu Qiansu dan yang lainnya kembali sadar dan mengangguk. Semuanya ada di belakang kita, jadi mohon maafkan aku. Yah, Guilong dan yang lainnya segera bangkit dan menghela napas lega. Keempat nyonya tuanku nampak cukup baik. Lagi pula di dunia bawah, sikap atasan terhadap bawahan adalah mereka sama sekali tidak memperlakukan satu sama lain sebagai jenis yang sama. Pada saat ini Yu Qiansu dan yang lainnya menoleh untuk melihat Kaisar Simei. Di antara semua orang yang hadir, Kaisar Simei lah yang paling menonjol. Dengan penampilan yang begitu cantik, temperamen yang angkuh, dan aura samar seorang ahli kaisar agung, gemetar di sekelilingnya hanya berdiri di sana bersinar seperti dewa. Orang-orang ini berasal dari dunia yang, kata Kaisar Simei. Dia menatap Yu Qiansu dan keempat orang lainnya, mengamati mereka dari atas ke bawah dan dengan cepat merasakan aura kuat dari aturan lautan kosmik yang ada pada tubuh mereka berempat. Keempat orang ini jelas berasal dari alam semesta dunia yang. Kaisar Simei, aku belum melihat keempat nyonya dalam waktu dekat. Seribu Tulang berteriak ketika dia melihat Kaisar Simei tidak bergerak. Dia tidak bisa menahan diri untuk tidak mencibir dalam hatinya. Jika Kaisar Simei berani bertindak lancang di depan keempat nyonya, maka dia benar-benar akan mencari kematian. Aku, Simei, aku telah melihat keempat nyonya, kata Kaisar Simei. Dia tersenyum tipis di saat mendengar kata-kata itu, memberi hormat sedikit, mengangkat tangan dan kakinya. Temperamennya yang dewasa tersebar berpadu dengan aura Kaisar Agungnya. Itu bahkan lebih luar biasa. Itu tidak seperti bawahan yang bertemu dengan majikannya, tetapi seperti sapaan di antara teman-teman. Terutama ketika Kaisar Simei membuka mulutnya dengan postur yang malas, dia bahkan mengotak-atik posturnya dengan ringan.
Meregangkan tubuhnya memperlihatkan sosoknya yang montok dan anggun secara sekilas, penuh dan bulat. Sungguh menakjubkan. Pikiran Guilong dan yang lainnya menjadi goyah. Mereka terlalu takut untuk melihat secara langsung dan buru-buru menundukkan kepala. Nyonya, jantung 1000 tulang juga berdebar kencang. Dia dengan tajam merasakan gangguan aura yang kuat antara Kaisar Shimei dan Yukiansu. Astaga, wanita benar-benar mengerikan. Kedua belah pihak hampir tidak mengatakan apa-apa, tetapi entah mengapa ada gelombang pembunuh yang tak terlihat itu bahkan membuat jantungnya berdebar-debar. Ahli Kaisar, Yukiansu dan yang lainnya bergumam dalam hati dan wajah mereka tampak sedikit jelek. Kaisar Shimei ini adalah duri. Selain itu, gelombang aura tak terlihat dari Kaisar Shimei semakin menggetarkan hati sanubari mereka, dan boom, masing-masing dari mereka memiliki kekuatan yang berbeda yang mekar di tubuh mereka, menolak aura ini satu demi satu. Apa? Kaisar Shimei mengerutkan kening menunjukkan keterkejutan. Keempat wanita, Nyonya, tuannya, benar-benar dapat menolak kekuatan yang tak terlihat darinya. Sebenarnya dia tidak memiliki niat jahat, akan tetapi meskipun dia dikendalikan oleh Qinchen, dia juga memiliki pemikiran yang mandiri dan menyerah kepada Qinchen. Tetapi di hadapan 4 nyonya dengan basis kultivasi jelas lebih rendah darinya, bagaimana dirinya bisa menerima bahwa dia, seorang ahli kaisar yang kuat, adalah seorang wanita yang menyerah kepada 4 wanita lainnya? Teknik pesona. Pada saat ini sebuah suara tiba-tiba terdengar. Segera setelah itu sosok muncul di antara keempat orang itu, dan itu adalah Chen Shishi. Wajahnya pucat, nampaknya lemah, tetapi matanya sangat tegas menatap Kaisar Shimei. Dia bisa melihat aura memikat dari Kaisar Shimei dengan hanya sekilas saja. Kecantikan alami. Mata Kaisar Shimei seketika tertuju kepada Chen Shishi dan dia terkejut. Ternyata orang ini benar-benar memiliki kecantikan alami. Tidak heran aku tidak bisa mempesona anak itu. Chen Shishi keluar dan tidak melihat Kaisar Shimei, tetapi dia menoleh kepada para penguasa daerah terlarang. Seperti cacing serangga pemakan jiwa, dia berkata dengan acuh tak acuh. Karena kalian semua telah menyerah kepada Qinchen, maka kalian adalah salah satu dari kami. Bekerja di bawah Qinchen itu istimewa, setiap orang dapat merasa bebas untuk mengikuti aturan. Tapi pada saat yang sama, jangan mengandalkan status dan kekuatan kalian untuk menindas orang lain. Jika tidak, kita sebagai wanita Qinchen, maka akan mendisiplinkannya untuk kalian. Kata Chen Shishi. Meskipun Chen Shishi berbicara kepada Guilong dan yang lainnya, namun semua orang dapat melihat siapa orang yang dia maksud. Menarik, kata Kaisar Shimei. Dia tersenyum. Apakah ini pernyataan yang meremehkan? Apa yang dikatakan nyonya itu benar, kata Kaisar Shimei tersenyum tipis dan berkata, aku tidak tahu siapa nona nyonya itu. Siapa nama nyonya itu? Aku, Chen Shishi. Oh, ternyata nyonya Chen Shishi. Kaisar Shimei tersenyum dan berkata, bawahan dulunya menjadi kaisar agung yang hebat dan ada juga beberapa bawahan. Orang-orang yang tidak terikat ini dapat dianggap sebagai raksasa di dunia bawah. Tekniknya harus ketat. Jika semua orang tidak ada aturan dan yang kuat yang lemah diperlakukan sama, maka aku takut mereka akan kehilangan semangat agresif mereka dan malah dirugikan. Kaisar Shimei tersenyum ringan seolah mengingatkannya, tetapi dia memaksakan. Apakah kamu mengingatkanku? Kata Chen Shishi tersenyum tipis. Tidak, bawahan tidak berani, kata Kaisar Shimei. Dia tidak berani, tetapi ekspresinya sangat santai. Oh, aku pikir kamu cukup berani, kata Chen Shishi menyipitkan mata. Di sini kamu dapat melakukan apapun yang kamu inginkan tanpa menjadi kuat. Momentum yang tak terlihat langsung menyelimuti Kaisar Shimei, dan Kaisar Shimei pun tiba-tiba tersenyum. Ingin menekanku dengan momentum, itu hanya transenden, bukankah itu terlalu banyak berpikir?